Oke, untuk soal nomor 14, ini tentang larutan penyangga ya. Di sini ada kata-kata larutan penyangga. Nah, dalam 100 ml larutan CH3COOH dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5, dimasukkan 50 ml larutan KOH 0,2 molar, ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH 5, maka molaritas larutan CH3COOH-nya adalah berapa? Jadi tanyakan molaritasnya si CH3COOH yang ini. Nah, kita kenalan dulu dengan larutan penyangga ya. Mohon jangan di-skip. Kalau bisa kalian catat tentang penjelasan dari larutan penyangga ini karena ini akan membahas soal nomor 15, 16 dan seterusnya ya. Oke, kita masuk ke larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu apa sih? Larutan penyangga itu bisa dikatakan juga dengan larutan buffer ya. Bukan baper ya, bukan bawa perasaan, tapi buffer atau penyangga. Ada larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air ya. Jadi sama seperti ketika kita makan sesuatu yang asam atau sesuatu yang basah, kita nggak langsung sakit gitu ya. Kita misalkan suka makan rujak yang asam-asam. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kok kita nggak langsung drop gitu, pH-nya langsung turun gitu? Ya karena di dalam tubuh kita ada namanya larutan penyangga. Jadi kita tuh banyak makan asam ataupun banyak makannya sesuatu yang bersifat alkali itu tetap pH tubuh kita netral seperti itu ya. Tetap pada posisi normalnya. Nah, untuk penyangga sendiri itu bagaimana sih prinsip perhitungannya gitu ya. Nah, untuk pertama-tama itu ada pembentukan larutan penyangga ya. Nah, larutan penyangga itu dibagi jadi dua yaitu penyangga asam dan ada penyangga basa ya. Jadi tetap ada asam dan basa. Nah, untuk penyangga asam itu terbentuknya dua cara langsung sama cara tidak langsung. Kalau cara langsung itu langsung ada asam lemah sama ada garamnya ya. Jadi dia eh, ada soal di mana soal itu diketahui si asam lemahnya dengan garamnya. Nah, yang kedua adalah cara tidak langsung yaitu eh, antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi kalau yang langsung tadi kan asam lemah langsung garam ketemu. Kalau yang nggak langsung tuh asam lemah ketemu basa, asam ketemu basa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat soal kalian di sini, nomor 14, ini CH3COH ini adalah asam lemah ya, asam asetat atau asam cuka. Kemudian KOH ini adalah basa kuat ya, KOH ini adalah basa kuat karena K ini gali golongan 1A ya. Basa yang kuat itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi kalau logamnya yang depan ini huruf K, huruf depannya ini, unsur yang paling depan ini adalah golongan 1, 2, dan 3, maka basanya termasuk kuat ya. Sementara asam itu kan yang kuat ada beberapa saja ya. Kita ulang sedikit yang nge-review tentang asam basa kuat dan lemah ya. Nah ini kan asam yang kuat itu yang ini. Nah basa yang kuat itu adalah golongan 1A dan golongan 2A ya. Sorry ya nggak ada 3A-nya. Sorry. Golongan 1A dan golongan 2A itu basa yang kuat. Nah golongan 1A kan kalian sudah pernah hafalan ya. Ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu. Kemudian golongan 2A itu ada Be termasuk basa lemah. Yang termasuk basa kuatnya adalah golongan 2A di bawahnya Be yaitu Mg, Ca, Sr dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke perhitungannya. Jadi kalau misalkan dia tidak langsung asam lemah dan basa kuat untuk penyangga asam itu maka syaratnya adalah yang lemah ini harus bersisa, jadi tersisa asam lemah, sedangkan yang kuat atau basa kuat itu harus habis. Maksudnya gimana gitu? Misalkan ada pencampuran antara asam asetat 0,2 mol dengan NaOH 0,1 mol. CH3COH bertindak sebagai asam lemah, NaOH bertindak sebagai basa kuat. Nah, kita reaksikan dulu dengan MRS ya. Reaksi mula-mula, reaksi, dan sisanya. Jadi ini mula-mula, M ini dikata mula-mula, R dari kata reaksi, S dari kata sisa. Mula-mula CH3COH direaksikan 0,2 mol, tulis di sini. NaOH direaksikan 0,1 mol, terus di sini. Mula-mula ini kan belum direaksikan, jadi ini belum terbentuk, makanya tidak ada hasilnya ya. Jadi mula-mula itu awal sebelum dia dicampurkan. Nah, R ini adalah reaksi. Ketika direaksikan, siapa yang paling sedikit di antara 0,2 sama 0,1? Nah, itulah yang dijadikan pengurang di sini ya. Jadi 0,2 sama 0,1 paling rendahnya adalah 0,1. Maka di sini ditulis 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Yang di sebelah kiri ini berkurang ya. Kayak namanya direaksikan pastikan berkurang. Jadi ini dia reaksinya berkurang. Sementara yang di belakang itu dia nilainya bertambah ya. Kan dihasilkan atau dibentuk. Jadi dibentuklah si dua ini dan berkuranglah si unsur ini dan unsur ini karena udah nyatu terbentuk yang dua ini. Nah, 0,2 dikurang 0,1, 0,1, 0,1 dikurang 0,1, 0.
Nah, karena dia terbentuk berarti hasilnya adalah terbentuklah 0,1 CH3COONA, ini garamnya, dan terbentuklah 0,1 H2O, ini airnya. Jadi kalau asam tambah basa hasilnya selalu garam ditambah air ya. Itu udah rumusnya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyangga. Jadi yang asam lemahnya bersisa sementara basa kuatnya habis. Nah, ini bisa dikatakan sebagai larutan penyangga ya. Rumus perhitungan penyangga adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Basa konjugasi itu yang mana? Ini basa konjugasi ya. Basa konjugasi itu berasal dari garamnya. Nah, ini dia ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke perhitungan dulu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada CH3COOH 100 mili sama ada KOH 0,5 molar 50 mili. Nah, ini ditanyakan molarnya si M ini berapa gitu ya. Nah, ini CH3COH adalah asam lemah karena ada nilai Ka-nya. Nah, pH-nya ini kita selesaikan dulu ya. pH itu, pH-nya kan sama dengan 5. Nah, kita harus, ini mundur ya. Jadi, karena diketahui udah pH, maka kita mundur ke belakang gitu. Ngerjainnya mundur. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nanti kan dari H+ nanti dapatnya pH gitu ya. Nah, ini kebalik dari pH, kita nyari H+-nya gitu. H+-nya dulu dicari. Berapa sih H+-nya gitu. Kalau pH-nya 5, berarti nilai H+-nya itu adalah 10 pangkat min 5 gitu. Paham nggak kenapa kok pH-nya 5, H+ 10 pangkat min 5? Yuk. Nah, itu dari rumus pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H+ gitu ya. Dari konsentrasi H+. Nah, karena pH-nya itu 5, pH-nya itu 5 ini bisa dikatakan di min log kan 1 gitu ya. Karena log 1 itu 0, jadi nggak masalah ya. Nah, di min log kan 1 gitu. Berarti pH itu sama dengan pH itu sama dengan ini 5-nya ditaruh di depan, di belakang ya. Jadi di depan kita pindahin ke belakang. Jadinya kan min log 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Masih ingat ya? Kalau min log 10 pangkat min 5 kan 5 tuh. Nah, jadi kalau 5 ditaruh di belakang ya jadinya 10 pangkat min 5 gitu. Kita balik aja. Nah, yang kita pakai hanya angka ini, 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5, nggak perlu ditulis satunya ya. Cukup tulis 10 pangkat min 5-nya itu boleh. Kecuali dia ada 2, gini, 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, itu nggak boleh, ini ditulis 2-nya, karena ada nilai 2 di sini. Karena 1 kali 1 kan tetap 1, tapi kalau 2 kali 1 kan hasilnya 2, jadi wajib tulis. Nah, hasil H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Terus kita mau ngitung nilai M-nya. Pakai rumus yang ini ya, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya, seperti itu. Nah, H+-nya tadi di sini kita dapat H+-nya 10 pangkat min 5 gitu ya. Berarti kita tulis aja di sini. Nah, ini H+-nya itu 10 pangkat min 5. Nah, Ka sama dengan Ka. Ka-nya berapa sih di sini? Nah, di sini kalian tahu bahwa Ka-nya juga 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, baru dikali mol asam lemah sama mol basa konjugasi. Mol asam lemahnya berapa gitu. Nah, di sini diketahuinya adalah larutan CH3COH 100 mili tanpa molar ya. Nah, cara pengerjaannya kalau seperti ini kita harus bikin MRS-nya dulu. Nah, MRS-nya kita bikinlah seperti ini ya. Jadi ada asam lemah si CH3COOH ketemu sama si KOH ya. Nah, ini kan si CH3COOH ketemu sama KOH, kita bikin dulu reaksinya. Maka akan membentuk CH3COOK ditambah H2O ya, seperti ini. Kalau kalian merasa gimana sih cara bikinnya seperti ini tuh gampang sebenarnya. Ini cukup tinggal diuraikan aja ini ya. Ini kan si CH3COOH. Nah, ini artinya CH3COO- ketemu sama H+ gitu. Jadi ini sama ini. Nah, ini kalau dipisahkan jadi seperti ini. Sementara KOH kalau dipisahkan itu adalah K+ ketemu OH- gitu. Nah, ini CH3COO- ketemu K+ jadinya adalah CH3COOK. Gabung gitu ya.
H plus ketemu OH min, ini H plus ketemu OH min, jadinya adalah H2O gitu ya. Jadi prinsipnya cuma seperti itu saja. Nah, lalu perhitungan gimana? Kita cari molnya. Ingat ya, yang dimasukkan ke dalam rumus ini nih, itu adalah mol. Jadi nggak boleh kalau nggak mol ya, harus mol. Nah, karena si CH3COOH tadi hanya ada volume ya, nggak ada molarnya. Ini molarnya kan ditanyakan ya. Volumenya ada, volumenya berapa tadi tuh? Volumenya si CH3COOH adalah 100 mili, volumenya KOH 50 mili sama 0,2 molar ya. Oke. Berarti ini volumenya adalah 100 mili. Sementara di sini si KOH ini punya molar ya. Ini dia punya molar sama punya volume. Molarnya adalah 0,2 ya. Molar adalah 0,2. Kemudian ada volumenya. Volumenya adalah 50 mili ya. 50 mili. Nah, maka kita cari dulu mol dasarnya mereka ya. Molnya si KOH, si CH3COOH karena nggak punya mol, nggak bisa dicari molnya karena ada satu data yang tidak ada, itu kita anggap A saja ya. Ini contoh A. Baru KOH-nya kita hitung dulu molnya dari KOH. Nah, kita hitung mol dari KOH. KOH itu adalah M dikali V gitu ya. Kita hitung dulu. M-nya adalah 0,2. V-nya adalah 50 mili. 50 mili ya. Nah, maka hasilnya 0,2 kali 50 gitu. Berapa? Hasilnya adalah 10. Satuannya apa? Karena dia mili, maka satuannya adalah milimol gitu ya. Kalau ini satuannya liter, maka jawabannya mol aja, nggak pakai mili gitu ya. Oke, berarti di sini 10. Nah, berarti di KOH ini nilainya adalah 10 ya. Di sini nilainya adalah 10. Nah, lalu siapakah yang habis? Ingat bahwa peraturan dari penyangga itu untuk yang asam lemah ketemu basa kuat itu asam lemahnya harus tersisa, basa kuatnya harus habis. Nah, artinya adalah ya pasti KOH ini habis, pasti KOH ini di sini dikurang 10 supaya hasilnya 0 gitu ya. Maka di sini dikurang berapa? Di sini juga dikurang 10. Di sini ditambah 10, di sini ditambah 10. Ini belum bereaksi berarti ini belum ada ya, belum dihasilkan. Nah, baru kita kurangkan. Ini kan dikurang, ini dikurang, ini nilainya bertambah, ini nilainya bertambah. A dikurang 10 adalah A min 10 gitu ya. Min 10 dikurang min 10, 0. Hasilnya ini menghasilkan 10, ini juga menghasilkan 10 ya, gitu. Nah, dapatlah untuk molnya si CH3COOH adalah A dikurang 10. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang ini. Ini tadi, molnya asam lemah berapa? Molnya asam lemah adalah A dikurang 10 gitu ya. Per mol basa konjugasinya berapa? Nah, mol basa konjugasinya itu dari sini. Nah, ini adalah basa konjugasinya. Ini garam sekaligus sebagai basa konjugasinya ya. Basa konjugasi kayak gitu ya. Berarti basa konjugasinya adalah 10 ya gitu. Nah, di sini berarti 10. Nah, kita tinggal nyari nilai A-nya, berapa mol di sini. Nah, kita selesaikan di sini ya. Ini kita boleh coret gitu. Ini kan kalau kalian bingung ngerjainnya ya udah nggak usah dicoret ya gitu kalau kalian bingung gitu ya. Saya ajarin saja ya. Berarti kalau mau menyelesaikan ini secara matematika saja. Kalau kalian kurang kuat matematikanya caranya seperti ini. Ini yang A-nya harus jomblo dan sendiri. Saya ulang ya. Nilai A-nya ini harus jomblo dan sendiri. Berarti gimana? Berarti teman-temannya ini harus disingkirkan semua ke sebelah sini gitu ya. Ini 10 pangkat min 5-nya, saya tulis ulang, dari sini saya tulis ulang. Ini saya pindah ke sini. Jadi kalau dari kanan pindah ke kiri, maka dia dibagi gitu ya. Dibagi 10 pangkat min 5. Nah, gitu. Nah, ini posisi dibagi. Ketika kita mau pindahkan ke kiri, maka dia akan jadi dikali ya. Nah, ini dikali 10 gitu. Sama dengan A dikurang 10 ya. A dikurang 10. Nah, seperti itu. Ini masih pengurangan ya. Nah, kita selesaikan dulu pengalihan pembagian ini. Nah, maka tadi kenapa kok saya bilang ini boleh saling dicoret gitu ya. Ini kenapa kok boleh saling dicoret? Karena 10 pangkat 5
dibagi 10 pangkat 5 itu 1 gitu. Kenapa langsung bisa saya coret di sini? Tapi karena kalian mungkin ada yang kurang paham tentang perhitungan, ya kita bikin seperti ini aja ya. Maka hasilnya jadinya sisanya adalah 10 saja ya. Maka sisanya adalah 10 sama dengan A dikurang 10 gitu. Maka ini yang min 10 ini kita pindahkan ke sebelah. Kalau ini min kita pindahkan ke sebelah, maka jadi plus gitu ya. Maka 10 yang saya tulis ulang ditambah sama 10 yang ini ya. Maka sisanya tinggal A. Maka 10 tambah 10 itu 20. Nah, itulah A-nya ya. Oke. Dapatlah A-nya itu 20. Nah, A20 ini buat apa? Nah, A yang tadi itu nilainya 20 itu adalah ini ya. Nah, A ini apa? A ini adalah molnya gitu. Berarti ini adalah molnya si CH3COOH. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini bahwa molnya si CH3COOH Nah, di sini molnya si CH3COOH itu adalah 20 ya, gitu. Nah, 20 satuannya apa? Karena tadi mol, ngikutin di sini mol. Nah, tapi ngikutin temannya tadi, karena temannya tadi itu kita ngitung dari awal ada satuannya milimol. Kalau di sini adalah milimol, mmol gitu ya. Maka di sini juga harus satuannya mmol. Nah, kita nggak boleh ngisi di sini mol, di sini milimol, nggak boleh. Jadi kalau semuanya milimol, maka ini perhitungannya milimol. Kalau perhitungannya ini mol, maka semua dalam sini adalah mol gitu ya. Maka ini satuannya adalah milimol. Nah, yang kita mau cari itu adalah konsentrasi molarnya. Kan di CH3COOH ditanyakan tadi itu adalah molarnya dia, gitu ya. Molarnya dia berapa gitu kan. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, pakailah rumus yang ini sama seperti ini tadi ya. Molar CH3COOH itu adalah M dikali V gitu ya. M dikali V. Ini adalah si molnya dari CH3COOH ya. CH3COOH. Nah, mol CH3COOH itu adalah 20 milimol ya. Nah, kemudian M-nya ditanyakan. Nah, kemudian V-nya berapa? V-nya diketahui adalah 100 mili. Ini P CH3COOH ya. Nah, ini 100 mili. Nah, berarti M-nya berapa gitu. M-nya adalah yang temannya ini pindahkan ke sebelah sini. Karena ini dikali, maka kalau tidak dipindahkan ke sini, jadinya dibagi. 20 saya tulis ulang, maka ini dibagi 100. Maka molaritasnya berapa? Ya, tinggal dihitung saja ya. Kalau saya lebih suka cenderung untuk mencoret nilai nolnya gitu ya. Tinggal 2 bagi 10. 2 bagi 10 berarti 0,2 ya. Nah, ini jawabannya adalah 0,2. 0,2 molar. Nah, seperti itu jawabannya ya. Berarti jawabannya ini adalah yang B ya, seperti itu. Kalau mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya jawab satu persatu. Kalau kalian masih merasa bingung, kalian boleh temuin saya langsung di sekolah ya. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail bagian-bagian mana yang kalian tidak paham.